Halo Sobat Desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait surat edaran bersama tiga menteri, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, di mana surat edaran ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia tentang penjelasan tindak lanjut peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Yang mana surat edaran ini juga bisa kamu download di link yang sudah ada di deskripsi di bawah. Nah, kita akan membahasnya di mana ada dikatakan dalam surat edaran ini yang menyampaikan, yaitu yang pertama latar belakangnya, di mana dikatakan sejalan dengan instruksi Presiden nomor 9 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih dan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih serta antisipasi kebijakan fiskal tahun anggaran 2025, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 mengatur beberapa hal pokok, yaitu dukungan implementasi pendirian Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih, yang artinya di sini sudah dibahas di video sebelumnya bahwa dalam hal penyaluran dana desa tahap 2 itu ada tambahan persyaratan, yaitu pembentukan koperasi desa Merah Putih dari notaris. Yang huruf B yaitu dukungan APBD desa untuk pembentukan koperasi desa Merah Putih, yang mana kita ketahui huruf B ini maksudnya adalah di mana pemerintah desa membayarkan biaya jasa notaris dalam hal pendaftaran pembentukan koperasi desa Merah Putih dan memfasilitasi kegiatan lainnya seperti rapat anggota dari operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa paling banyak 3%. Berikutnya, ini dia poin C-nya, yaitu di mana penyaluran dana desa tahap 2 hanya untuk yang telah ditentukan penggunaannya. Artinya, inilah yang terbaru, di mana penyaluran dana desa tahap 2 hanya untuk ERMAK, non-ERMAK-nya tidak salur. Nah, di surat edaran ini juga ada memberikan solusi. Jadi, di poin 3-nya, ini adalah solusi ketika non-ERMAK itu tidak salur dengan keadaan-keadaan seperti yang diuraikan dimulai dari huruf A. Ada dikatakan, pembayaran untuk kegiatan fisik maupun non-fisik yang dibiayai dari dana desa non-ERMAK untuk mendanai prioritas lainnya sesuai kewenangan desa yang dananya tidak disalurkan, yaitu sebagai berikut. Solusi yang pertama, ini diberikan kepada desa untuk menutupi kegiatan non-ERMAK yang tidak salur, yaitu dengan menggunakan sisa dana desa ditentukan penggunaannya untuk membayar kegiatan non-ERMAK yang belum terbayarkan. Ada pula di sini di poin 2, menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan, termasuk penyertaan modal ke badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk ketahanan pangan. Jadi dana desa yang digunakan pemerintah desa untuk penyertaan modal ke BUMDes atau sudah melakukan penyertaan modal ke BUMDes dan belum digunakan oleh BUMDesnya dalam hal untuk ketahanan pangan, maka pemerintah desa bisa menarik kembali uang yang sudah disertakan itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan non-ERMAK dari dana desa. Yang ketiga yaitu menggunakan sisa anggaran penghematan anggaran tahun lalu, yaitu dalam kurun tahun 2025, termasuk yang bersumber dari selain dana desa dan atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Jadi sumber dana lain selain dana desa itu nanti digeser untuk kegiatan non-ERMAK bagi desa yang terdampak non-ERMAK tahap 2 untuk tahun 2025 tidak disalurkan. Nah, berikutnya di poin 4 ini ada dikatakan memanfaatkan Silpa tahun 2025 untuk membiayai kegiatan non-ERMAK. Apabila poin 1, 2, 3, dan 4 ini sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan didapatkan anggaran, namun tidak mencukupi juga untuk pembayaran kegiatan non-ERMAK, maka nantinya bisa dianggarkan kembali pembayarannya di tahun 2026
dengan bersumber selain dana desa. Nah, perlu ditegaskan poin 5 ini hanya berlaku dalam hal di mana pemerintah desa punya kegiatan non-Ermak dan tidak disalurkan, namun ada kewajiban yang harus dibayarkan karena melaksanakan kegiatan non-Ermak. Jadi poin 5 ini tidak berlaku dalam hal kondisi normal atau dalam hal di luar permasalahan yang diakibatkan PMK 81 tahun 2025. Kita lihat lagi poin B-nya. Ada dikatakan di sini mulai dari poin 1, di mana diperintahkan kepada pemerintah desa untuk melakukan perubahan APBD desa tahun 2025 untuk pergeseran anggaran. Nah, kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam CLK tahun 2025. Jadi ini adalah termasuk kewajiban pembayaran pajak. Selanjutnya, menerbitkan Peraturan Kepala Desa atau Pejabat APBD Desa tahun 2026 untuk menindaklanjuti silpa mendahului perubahan APBD Desa tahun 2026. Dan poin 4, melakukan perubahan APBD Desa 2026 untuk memanfaatkan silpa tahun 2025 dan sumber pendapatan selain dana desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum bayar. Dan di poin 5, di sini menugaskan camat untuk melakukan evaluasi APBD Desa tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. Jadi sampai situ saja pembahasan kita terkait surat edaran ini. Dan silakan kamu lihat sendiri untuk surat edarannya seperti disampaikan tadi dengan mendownloadnya di link deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.